Halo para penggemar channel Lobak Hayang Update, selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan alur cerita Gopi. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru tentang Gopi Antv selanjutnya dari channel ini, yang akan semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Sebelum Mimin melanjutkan, tolong mohon maaf ya karena loba suara ayam. Melanjutkan episode yang sebelumnya di mana Mira mengamuk kepada seluruh keluarga Modi dan bertanya mengapa orang tuanya jadi seperti ini. Kemudian salah satu keluarga pun mengatakan bahwa Gopi dibawa ke rumah sakit jiwa. Vidya dan Urmila mencoba untuk mengatakan bahwa mereka akan pergi menyusul Gopi ke rumah sakit jiwa. Lalu mereka semua pun langsung pergi meninggalkan rumah dan berlari tanpa menghiraukan perkataan Hetal, bahkan Hetal bahu tertua di rumah itu. Namun berbeda halnya dengan si bebengu Kokila palsu, ia menyeringai ketika melihat tingkah Urmila dengan Mira. Kemudian Hetal mengatakan bahwa ia harus berhati-hati ketika ia pergi ke rumah sakit jiwa untuk menjenguk Gopi. Namun berbeda halnya dengan Maduben. Maduben pergi melipir ke pinggir dan mencoba untuk menelpon Gaura. Maduben mengatakan kepada Gaura bahwa Gopi dengan Urmila sedang pergi menuju rumah sakit jiwa. Ia pun sangat khawatir terhadap itu. Namun Kokila palsu mencoba untuk mengintai semua keluarga Modi, dan bahkan ia pun mencoba untuk menelpon Gaura dan memastikan kepada Gaura bahwa Urmila dengan Mira akan membongkar kebusukannya. Dan mereka semua pun bertiga mencoba untuk menelpon bersama untuk berkumpul di suatu tempat, karena mereka harus menghancurkan keluarga Modi dengan secara resmi. Kemudian mereka pun langsung mempunyai ide dengan akal busuk si bebengu Kokila bahwa ia akan pergi menyusul Urmila dengan Vidya ke rumah sakit jiwa. Lalu Urmila, Vidya, dan Mira pun pergi ke rumah sakit jiwa. Mereka semua yang melihatnya begitu sangat khawatir terhadap mereka. Namun ketika Hetal hendak akan ikut dengannya, Hetal tiba-tiba saja ia mengalami pusing. Namun si Kokila palsu ia langsung menelpon ke anak buahnya dan mengatakan jika ia melihat foto ini maka ia harus menahannya. Gaura menelpon kepada anak buahnya yang ada di rumah sakit jiwa. Ia mengatakan bahwa Mira jangan sampai tembus ke ruangan isolasi, dan ia pun menyeringai setelah memberitahu anak buahnya. Kemudian di tempat lain di mana Daram yang sedang melaksanakan persembahan, bahwa mereka akan melaksanakan perjanjian dengan Mira. Durga yang ada di situ memohon kepada Daram agar Daram tidak melakukan semua itu. Namun si bebenguk Gaura, ia begitu sangat menyeringai ketika melihat penderitaan dari Durga. Durga meskipun terus saja memohon kepada Daram. Gaura yang begitu sangat kesal kepada Durga, ia langsung berkata kepada Daram, bolehkah kamu sekali-kali untuk menuruti apa perkataan Durga itu? Karena dirinya sudah sangat kesal melihat Durga terus saja menderita. Namun Daram bersikeras kepada Gaura bahwa ia sangat mencintai Mira, bahkan ia tidak mau melepaskan Mira. Ia lebih rela melepaskan Durga daripada melepaskan Mira. Kemudian di tempat lain di mana Gopi yang begitu sangat menderita, mulutnya disumpel oleh kain. Ia pun susah ketika hendak akan berteriak meminta tolong. Namun anak buah Gaura mencoba untuk menyiksa Gopi, dan Gopi begitu sangat ketakutan ketika melihat tingkah laku si anak buah Gaura itu. Gopi mencoba untuk menolaknya, namun ia terus saja mengikat tangan Gopi. Kemudian di tempat lain di mana si Kokila palsu yang hendak akan menjenguk Gopi ke rumah sakit jiwa, namun ia yang sudah berencana dengan Maduben untuk mengempeskan ban mobil Mira. Mereka pun mengempeskan bannya. Namun berbeda halnya dengan Kokila asli, ia begitu menderita di atas kotak. Si Kokila palsu mencoba untuk mengalihkan pembicaraan Mira dengan Urmila. Namun Maduben ia terus saja mencoba untuk mengempeskan ban mobil milik Mira. Mereka semua pun berhasil dengan rencananya dengan lancar.
Vidya mengatakan kepada Kokila bahwa ia harus buru-buru pergi ke rumah sakit jiwa karena ibunya sangat menderita di rumah sakit jiwa. Namun Maduben yang sudah mengempeskan ban mobil milik Mira, ia pun langsung pergi mengumpat kembali. Kokila dan Maduben begitu sangat bahagia ketika melihat rencananya berjalan dengan lancar. Kokila mengatakan kepada Maduben bahwa ia akan mengikuti Mira ke rumah sakit jiwa. Maduben mengatakan bahwa itu benar dan ia akan tinggal di rumah saja. Namun di tempat lain di mana Gopi yang begitu sangat menderita, si perawat itu pun memasangkan sesuatu ke kepala Gopi dan menyeting sebuah komputer untuk menyetrum Gopi. Gopi memohon kepadanya agar melepaskannya karena ia tak mau disiksa olehnya. Perawat itu mengatakan kepada Gopi bahwa ia tidak mau disiksa olehnya, maka ia harus nurut kepada Gaura. Dan ia dengan teganya langsung menyetrum kepala Gopi. Namun di tempat lain di mana Mira, Urmila, dan Vidya mereka sedang berjalan menuju ke rumah sakit jiwa, tiba-tiba saja mobil Mira mengalami oleng dan mereka semua pun turun dan sangat shock saat melihat ban depannya kempes. Si bebengu Kokila yang mengikuti mereka tertawa ketika melihat Urmila, Mira, dan Vidya begitu menderita ketika mengalami bannya kempes. Kemudian mereka pun melihat sebuah bajai dan naik ke bajai itu. Namun Kokila begitu sangat kesal ketika melihat mereka sudah berhasil pergi kembali menaiki bajai itu. Kokila pun segera bergegas untuk menuju ke rumah sakit jiwa. Sesampainya di rumah sakit jiwa, ia langsung masuk ke dalam dan hendak akan memberitahu anak buahnya bahwa Mira dan sekanca-kancanya ikut bersama serta ke dalam itu. Kemudian si anak buah itu yang sudah menyiksa Gopi, mereka pun langsung melaporkan kepada Gaura bahwa ia sudah beres menyetrum Gopi. Gaura mengatakan jika ia tidak boleh berhenti-hentinya untuk menyiksa Gopi. Kemudian dia pun langsung pergi meninggalkannya. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang menyiram Gopi dan ternyata itu adalah si bebengu Kokila palsu. Kokila palsu menyiram muka Gopi dan tertawa bahagia ketika melihat Gopi yang semakin menderita. Gopi begitu kesal ketika melihat si bebengu Kokila palsu ada di hadapannya. Kokila palsu mengatakan kepada Gopi bahwa ia akan terus menyiksanya. Urmila, Mira, dan Vidya yang sudah sampai di rumah sakit jiwa, ia pun segera bergegas untuk masuk ke dalam. Si Kokila palsu itu mengatakan kepada Gopi jika ia mengatakan yang sebenarnya kepada Mira dan Urmila, maka ia akan lebih menyiksanya karena mereka akan segera sampai di sini. Lalu Urmila, Mira, dan Vidya pun segera bergegas untuk masuk ke dalam. Namun salah satu anak buah Gaura mencoba untuk menahannya ketika melihat mereka. Namun tiba-tiba saja Vidya yang kesal, ia langsung menampar muka si anak buah itu. Kokila yang berada di dalam, ia terus saja mengancam Gopi, Mira, Vidya, dan Urmila akan segera datang. Ia harus membungkam mulutnya.